Jadi gini, Islam itu berbicara mengenai apa itu inovasi. Jadi di lapangan kita lihat ada inovasi, ya, inovasi yang dilakukan entah dari perusahaan, entah dari perorangan. Nah, inovasi tadi, ya, itu biasanya, ya, inovasi baru yang diluncurkan itu akan menguatkan, akan mendorong inovasi-inovasi yang lama untuk jauh lebih berkembang. Nah, tapi kalau kita bicara disruptif, itu adalah inovasi-inovasi baru yang ternyata nanti menggerus inovasi yang lama atau menggerus apa yang selama ini sudah ada. Nah, contoh aja, misalnya dengan ditemukannya HP, ya, kemudian semua HP itu mulai pakai kamera dan sebagainya, maka teman-teman bisa lihat itu kamera yang model-model di atas itu, ya, yang dulu dijual dengan harga mahal-mahal dan dulu modelnya seperti itu, ya, rata-rata, ya, entah kecil entah besar, itu mulai tergerus semua. Sekarang nama-nama besar, ada Fuji, ada itu nama-nama itu hilang semua, ya, karena ada inovasi-inovasi baru, ya. Contoh yang sebelahnya itu Garmin, ya. Garmin itu kira-kira seginian, ya. Dulu biasa dipakai di mobil, ya. Mobil kita kemana-mana, wah itu gaya banget. Kita dengan itu tentukan tujuan, kita langsung sudah tahu pakai satelit gitu. Nah, dulu harganya 5 juta seperti itu. Tapi dengan adanya Google Map, sudah itu perusahaan yang dulu berinovasi seperti itu langsung tergilas hilang gitu aja, ya. Sama seperti sebelumnya waktu kita kenal ada BlackBerry, ada Nokia, ya. Waktu mereka ditawarin sistem Android, nolak mereka, ya. Tapi begitu Android diluncurkan, langsung mereka tergilas, langsung hilang aja namanya, bahkan jejaknya mereka yang sudah ratusan tahun atau puluhan tahun itu langsung hilang, bablas gitu aja, ya. Nah, teman-teman juga kita bisa lihat seperti ini, ya. Dulu kalau kita mau nonton bioskop kan kita pakai karcis, ya, Nah, sekarang gratis. Ini semua kita dapatkan gratis, ya, teman-teman, ya, atau berlangganan. Dulu kita kemana-mana pakai ini, ya, Bluebird. Saya masih ingat kalau setiap kali entah itu pulang dari mana, pulang naik kereta maupun naik pesawat, kita selalu ini, dan harganya mahal banget, ya. Nah, mereka menguasai banget pasar. Begitu Grab, Gokar, ya, waktu itu belum Grab, Gokar sih, apa itu namanya, ya, yang dari luar, ya, Uber Prancis, ya, Uber masuk, ya, wah sudah goncang langsung, ya. Kemudian Gokar masuk, wah di demo di mana-mana, ya. Dan mereka yang investnya triliunan dalam waktu singkat langsung bablas, hilang semua, ya, langsung bangkrut. Nah, teman-teman, inovasi baru tadi rupanya bisa menghancurkan inovasi yang lama. Nah, dalam dunia bisnis air juga kita kenal ada inovasi-inovasi yang baru, teman-teman. Dulu kita kalau minum kan seperti yang sebelah kiri itu, ya, ada kendi, ada kita kemudian pakai air pump, ya, air sumur, air pump. Kita minum, kalau kita merasa kurang yakin, ya kita gocok gitu, ya. Tapi tahun 73 ada seseorang yang mendirikan Aqua, dan itu dianggap gila waktu itu, ya. Mengapa? Karena harga satu botol Aqua itu lebih mahal daripada 1 liter bensin waktu itu, ya. Nah,
Tapi teman-teman bisa lihat sekarang, ya, sekarang masyarakat Indonesia konsumsi air mineral sampai 1 miliar galon dalam 1 tahun. Ya. 1 miliar itu kalau dikalikan 10.000 aja itu berarti 10 triliun. Ya. Kalau dikalikan 20.000, ya, berarti 20 itu berarti nilai yang sangat besar dalam bisnis air minum, ya teman-teman. Nah, tahun 2026 Badan Pusat Statistik itu memprediksi kalau 50% penduduk Indonesia itu akan minumnya air kemasan. Jadi teman-teman bisa tahu 50% kalau minum air kemasan berarti itu pangsa yang besar banget, ya. Karena penduduk Indonesia bukan 10 juta, 20 juta, tapi penduduk Indonesia ada kira-kira setahun lagi kemungkinan sudah ada 300 juta. Jadi 50%-nya 150 juta. Teman-teman bisa bayangkan ini, ya. Malaysia saja jumlah penduduknya sekitar 33 juta, ya. Kalau 150 juta itu 5 kali penduduknya Malaysia. Jadi itu gede banget, ya. Nah, kemudian apa yang jadi problem, ya, buat mereka yang konsumsi air kemasan, air galon? Teman-teman bisa lihat, ya. Problemnya bisa masalah kesehatan, bakteri, virus, ya, kemudian kimia, ya. Nah, kemudian problem angkat-angkat itu buat ibu-ibu itu jadi masalah karena ada banyak mereka yang mengeluh HNP, ya, saraf kejepit, ya, jadi karena angkat-angkat terutama usia yang 40 ke atas, ya. Kemudian masalah yang lain adalah masalah dispenser. Ya. Dispenser tadi itu dari kita beli sampai sekarang seringkali tidak kita bersihkan, teman-teman. Sehingga di dalamnya ada lapisan seperti biofilm. Biofilm itu kalau kita pegang itu yang licin-licin itu, ya. Kemudian sampai kotor, ya, sampai jadi masalah buat kesehatan kita. Nah, tapi masalah yang paling mengerikan saat ini adalah mikroplastik, ya, BPA, ya. BPA itu zat kimianya yang dari mikroplastik, ya, teman-teman. Ya. Ini ada dari pemerintah, ya. Kalau kita konsumsi air galon, ya, pemerintah bilang rakyatnya rentan miskin. Ya. Teman-teman bisa cari, ini kita ambil dari Google, ya. Mereka bilang rakyat itu rentan miskin gara-gara minum air galon, ya. Kenapa? Karena harganya makin lama makin mahal. Sekarang harga berapa? Sekitar 20 ribuan, ya. 7 tahun lagi harganya berapa? Nah, nanti bisa kita bandingkan dengan kopi. Ya. Oh, rasa airnya jadi aneh. Ini ada kasus, ya. Ada kasus di internet. Ada videonya ini. Ada videonya. Diklik aja. Ya, klik aja. Klik. Yang itu aja. Nah, ya, pasti cek ada keluarnya, ya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa cari ini di internet, ya. Pengguna air kemasan galonan tadi dia minum kok rasanya aneh, gitu. Pada waktu dia cek ternyata di dispensernya dia ada banyak kecoa dan ada kecoa yang mati juga, ya. Banyak produk-produk water purifier. Yang kedua, dari cara pembayaran, ya. Cara-cara yang lama kalau kita mau beli barang seperti ini, kita kan harus bayar nilainya, ya. Seperti ini, misalnya ini harganya berapa? 18 juta misalnya, ya. 18 juta. Kita mau beli kan kita harus keluar uang 18 juta. Kita pilih cicilan, kita harus pakai kartu kredit, kan seperti itu, teman-teman. Nah,
Tahukah teman-teman, KW menawarkan ini gratis buat kita. Kita cuma butuh bayar bulanan 370.000 ya. Itu kita dapat layanan, dapat air ya, air bersih. Ininya itu gratis. Saya lanjutkan dulu ya. Yang ketiga, layanan servis dan garansi. Jadi gini, kalau kita pakai KW ya, KW akan menjanjikan kepada kita ya, supaya kita satu keluarga dapat air yang bersih, yang bagus, yang aman, yang sesuai jumlah kita ya, yang kita butuhkan. Dengan tiap 2 bulan sekali akan ada itu Mbak Kodi datang ke rumah kita, dia akan membersihkan filternya, menservis bagian-bagian tangkinya supaya tidak kotor, disanitasi semua. Ya, kemudian kalau ada penggantian filter itu gratis dari dia, layanan-layanan gratis, instalasi gratis. Ya. Kemudian kalau ada kerusakan tinggal telepon itu gratis. Ya. Teknisi datang itu gratis. Kalau sampai ada kerusakan sehingga kita harus ada spare part yang harus diganti, itu juga gratis. Nah, jadi tadi saya katakan ya, kita hanya membayar jasanya, ya. Seperti itu. Yang keempat adalah dari segi penghasilan ya. Maksudnya KW menawarkan kepada kita yang mau jalankan bisnis ini ya, kita cukup mendapatkan omset yang kecil ya. Saya kasih contoh seperti ini ya, omset kecil. Jadi produk Neo Plus, teman-teman bisa lihat barangnya di depan ya. Per bulan kita cuma bayar 270.000 ya. Tapi kita dapat, kalau kita cuma satu bulan jual satu aja, kita dapat komisinya 1.290.000. Kalau kita jual 7 unit ya, kita dapatnya komisi 17 juta. Pada konsumen kita itu bayarnya cuma bulanan aja 270.000. Yang dia bayar adalah layanannya ya. Layanan dan servisnya itu tadi, mesinnya itu gratis seperti itu. Nah, apa itu water purifier? Banyak masyarakat kita belum tahu teman-teman ya. Water purifier adalah satu perangkat ya. Ini perangkat yang dirancang khusus untuk memurnikan air dari dari berbagai macam kontaminan. Kontaminannya apa? Kimia, biologi, zat padat larut, logam berat, gas dan zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi teman-teman ya, perangkat ini memang sudah dirancang untuk agar air yang lewat itu difilter sampai bersih ya. Saya kasih contoh ini. Nah, contohnya kita ambil dari air keran ya. Air keran kan bisa air pump atau air sumur ya, lebih bagus air pump ya. Tapi kalau di rumah tidak ada air pump, kita pakai air sumur. Nah, air pump itu dialirkan masuk ke filter pertama. Di filter pertama itu ada dua filter ya. Di filter kedua itu semua kontaminan itu hilang, bersih dari filter kedua. Di filter ketiga itu membuat airnya rasanya segar, membuat rasanya enak, sedikit manis ya. Kemudian pH-nya jadi 7 ya, netral ya. Kemudian filter keempat itu untuk membunuh bakteri, itu ada di dalam tangki ya. Nah, jadi air yang kita minum ya, yang langsung kita keluarkan dari sini itu sudah langsung layak minum ya. Sama seperti ini tadi saya ambil, saya langsung minum aja, walaupun itu dari air sumur teman.